Tanah berapa punya tanah ini? Dia pinter atau goblok sih? Bapak Presiden menyampaikan. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Tae. Lucu ya? Kok lucu? Waktunya sudah Silakan habis. ketawa. Ini. Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Seluruh negeri merupakan ladang bancakan yang asyik. Oh berkuasa, rasanya nikmat sekali. Keluar negeri, pura-pura sibuk. Masyarakat marah-marah aja. Aku tak tahu diri, utang di mana-mana. Pokoknya proyekku aman terkendali. Aku tak terus, sekarang waktu balik. Modalnya habis banyak saat itu. Biaya tiada henti-hentinya. Bicara ngawur dan tak ada yang berani negur aku. Oh senangnya punya dunia sendiri. Prabowo Subianto terus diledek oleh masyarakat sendiri ya, terutama ketika ada pidato. Memang dari isinya memang tidak substantif gitu ya guys ya, seperti seolah-olah sedang curhat, mengeluarkan emosi, dan kemudian kalau dikritik bilang lo nantangin gua gitu. Itulah kira-kira ya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, yang sebagai presiden bukannya menunjukkan sebuah sikap yang elegan ya. Dulu itu gagah perkasa guys ya, kata netizen seperti itu. Sekarang ganjen. Ganjennya gimana? Bukan dalam arti hal negatif, tetapi ketika dia mengejar koruptor yang dulunya sampai Antartika dan bahkan padang pasir, sekarang dia bilang, hei wahai koruptor, kembalikanlah uang hasil curian kalian. Kalau kalian kembalikan, pasti saya akan berbaik hati. Paling tidak dengan diam-diam gak apa-apa. Itu sama saja dengan tim Jokowi guys ya, yang dengan ciri khasnya sudah apa belum atau sen kanan belok kiri. Dan menarik untuk simak seperti apa video selengkapnya. Yuk langsung kita lanjut. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan mau dibacakan. Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium. Banyak penasihat saya, bahkan nggak boleh Pak bicara tanpa teks, paling aman baca aja Pak, nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan, Prabowo salah ngomong.
nggak ada urusan, ya. Karena saya bicara dari hati saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami perlu anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5 T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Dari 10 janji kampanye Prabowo ini, janji yang manakan yang akan sulit diwujudkan? 1. Makan siang dan susu gratis. 2. Pertumbuhan ekonomi tembus 8%. 3. Membangun 200 fakultas kedokteran dan beasiswa bagi 20.000 pelajar. 4. Menaikkan gaji SNI, TNI Polri dan pejabat negara. 5. Pemeriksaan kesehatan gratis. 6. Keperpihakan pada disabilitas. 7. Menjaga kekayaan alam. 8. Menjaga warisan budaya Kalimantan. 9. Dana abadi pondok pesantren. Dan 10. Kebijakan hilirisasi untuk kesejahteraan negara. Indonesia akan punya pabrik mobil sendiri. Indonesia akan punya pabrik motor sendiri. Indonesia sudah terus akan bikin pesawat terbang sendiri. Kapal-kapal sendiri, kereta api kita sendiri, jam tangan sendiri, pakaian sendiri, sepatu sendiri. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu kalian kesini semua, kalian mau lihat saya joget, benar tidak? Kalian mau lihat Pak Gemoy joget, benar? Bagaimana? Cukup? Pidato saya masih ada 5 halaman lagi. Mau dengar pidato atau mau joget? Mau dengar pidato atau mau joget? Tadi malam saya udah latihan pidato 5 jam saya latihan. Tapi saya mengerti, saya paham. Saudara-saudara sudah setuju, saudara-saudara sudah sehati dengan kami. Benar? Inilah cara kampanye TKD Prabowo. Andre Rosian. Kalau apa Ambo jadi presiden, Prabowo Subianto selesai. Nah, tapi kalau Anies juga Ganjar mau apa yang ngecek dong. Tapi kalau Prabowo Subianto, apa Ambo saya ngecek. Nah, Pak, tolong Pak, Ambo butuh iko, Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT masuk dari pusat ke Sumatera Barat. Kamu anaknya Pak? Iya. Kamu anaknya. Ambo bisa garansi triliunan rupiah PT pusat masuk ke Sumatera Barat. Nah, tidak usah pakai proposal. Oh, bantu saya 10 juta ini. Nah, Adi siapkan cash 10 juta. Nah, makasih Pak. Ambil bantu setengah lah. Lah, deal kan? Makasih Pak. Nah, sip. Siap Presiden Wak 2024? Bravo. Presiden Wak siap? Partai apa? Gerindra. Terima kasih. Gerindra Pak. Gerindra. Listrik salah beres. Pemerintah Prabowo Subianto memang tampaknya sambat ini belum memberikan kepuasan ya pada masyarakat Indonesia, karena dari apa yang dirasakan sambat-sambat ini malah seperti dia itu lebih bahaya dari corona guys ya. Bayangkan dari ratusan daerah itu tidak bisa membayarkan dari para PNS-nya ya, padahal itu adalah tanggungan negara dengan menggunakan APBN. Berarti itu adalah suatu kebohongan ya, jika memang bahwa anggaran dari MBK itu tidak menyerap dana pendidikan. Karena pada buktinya Purbaya mengumumkan bahwa ada suatu gagal bayar di setiap ratusan daerah ya untuk PNS, dan ini sangat memprihatinkan. Yang bahkan seolah-olah pemerintah itu selalu membenarkan dengan apa yang dilakukan mereka, dengan kebijakan-kebijakan yang benar-benar salah.
Bahkan mereka seolah-olah itu menghiraukan dari semua pakar-pakar ekonom ya, yang mengatakan program MBK adalah program yang sangat mubazir. Ini sama saja membuang anggaran, atau bahkan ya yang paling kejam dalam kebijakan MBK adalah subsidi pakan ternak paling elit ya, 1,2 triliun dibuang dan sia-sia ya, tanpa dari hasil yang nyata. Apakah mungkin pada tahun 2045 akan menemukan suatu generasi emas? Generasi cemas iya, karena dari apa yang dilakukan pemerintah, dari kebijakannya malah carut-marut dengan mengganggu dari fiskal kenegaraan. Dan bahkan ya, dari sebelum Prabowo menjabat, yang dulu utangnya sekitar 8 ribuan triliun, itu sampai sekarang sampai hampir menambah sampai ribuan triliun. Atau diperkirakan per hari kita utang sekitar 2 triliun lebih. Itu adalah jumlah yang sangat fantastis. Itu saja dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini membuat masyarakat ya sebenarnya semakin resah, tetapi tidak nampak ya dengan apa yang mereka rasakan, karena mereka sudah terbiasa ya. Indonesia bubar, Indonesia gelap, mereka sudah, yaitu mungkin adalah ada gambaran ya yang mereka sudah pasrah ya dengan keadaan sekarang. Apalagi rakyat kecil seperti kita guys ya, semakin kesana semakin kesini gitu ya, untuk mencari makanan sangat sulit ya, beras mahal, nggak punya sawah, dan kemudian subsidi pangan atau swasembada pangan, apa yang digaungkan pemerintah itu benar-benar tidak dirasakan, atau mungkin belum ya dirasakan oleh masyarakat kecil seperti saya gitu ya. Dan semoga saja dari apa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar pro rakyat, bukan pro pejabat yang selama ini mereka lakukan dengan menambah anggaran atau bonus bagi wamen dan menterinya sebanyak 3 miliar, atau bahkan memberi subsidi rumah gratis untuk hakim. Ini sama saja dengan ketika atap rumah bocor yang diganti malah keramiknya, itu guys ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.